Halo bre, gimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film dari Jepang yang diadaptasi dari serial manga karya Haro Aso berjudul sebuah film yang menceritakan seorang pekerja kantoran yang diperlakukan layaknya babu oleh bosnya sendiri, sampai ia harus mengorbankan waktu dan kebebasan pribadi demi bisa memenuhi target perusahaan. Namun sampai suatu ketika tiba-tiba saja kota Tokyo dilanda wabah zombie hingga terjadi kekacauan di mana-mana. Akan tetapi hal itu tidak membuat orang yang satu ini merasa takut, melainkan malah gembira karena menurutnya ini adalah kesempatan untuk ia bisa berhenti bekerja dan bisa merasakan kebebasan hidup yang sesungguhnya. Baiklah, daripada berlama-lama, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang remaja bernama Akira Tendo yang tengah bersiap-siap untuk berangkat bekerja di hari pertamanya. Akira bekerja di sebuah perusahaan industri perfilman yang memiliki gaji cukup besar. Karena saat itu adalah hari pertamanya Akira kerja, ia langsung disambut oleh semua pegawai di sana, termasuk atasannya yang bernama Kosugi dan juga produser di perusahaan itu bernama Otori. Di hari pertamanya bekerja, Akira begitu senang karena memiliki rekan-rekan yang baik dan lingkungan kerja yang nyaman. Bahkan saat di hari pertama pun Akira sampai diajak makan malam bersama. Namun hari semakin hari, hidup Akira mulai dipenuhi dengan deadline pekerjaan yang begitu banyak hingga ia harus kerja lembur. Parahnya lagi, dia sampai tidak pernah pulang selama beberapa hari akibat terlalu banyaknya pekerjaan yang harus ia selesaikan. Ditambah lagi, Kosugi sebagai ketua di sana selalu memberikan kerjaan terus-menerus tanpa membiarkan Akira untuk beristirahat. Bahkan Kosugi selalu memberikan jadwal pekerjaannya tanpa ada waktu libur sedikit pun. Saking sudah lelahnya Akira bekerja terus-menerus seperti itu, ia sempat kepikiran untuk keluar dari pekerjaannya. Akan tetapi ia tidak ada keberanian untuk mengambil keputusan tersebut, karena menurutnya itu adalah pekerjaan yang didapatkannya dengan susah payah. Sampai suatu malam Akira yang sudah stres dengan semua pekerjaannya, ia memutuskan untuk menemui sahabatnya yang bernama Kenjo. Di sana Akira berniat ingin curhat dan meminta pendapat kepada temannya itu. Namun Kenjo malah asik sendiri dengan handphonenya yang membuat Akira menjadi kesal dan mereka berdua pun malah bertengkar. Lalu di keesokan harinya Akira mulai kembali bekerja walaupun saat itu ia sudah cukup lelah. Oleh karena itulah membuat Otori merasa kasihan dan memberikan minumannya kepada Akira. Saking sibuknya Akira bekerja, sampai-sampai ia tidak ada waktu untuk membersihkan tempat tinggalnya sendiri. Terlihat kamarnya sampai dipenuhi oleh sampah yang berhamburan di mana-mana. Sampai suatu pagi Akira yang cukup malas untuk berangkat bekerja, tiba-tiba Akira melihat sekumpulan zombie yang entah dari mana asal muasalnya. Saat Akira sedang dikejar-kejar oleh para zombie, sempat-sempatnya ia kepikiran tentang keterlambatannya masuk kerja akibat ulah zombie-zombie tersebut. Padahal keselamatannya saat itu sedang dipertaruhkan. Setelah berhasil lolos dari kejaran para zombie, Akira baru menyadari ternyata kota Tokyo saat itu dilanda wabah virus zombie hingga terjadi kekacauan di mana-mana. Namun bukannya panik, Akira malah kegirangan karena menurutnya ia tidak perlu lagi bekerja dan bisa merasakan kebebasan untuk menikmati hidup semaunya. Dalam keadaan sedang dikerumuni oleh para zombie, Akira mencoba menghubungi salah satu senior kerjanya yang bernama Otori. Ternyata saat itu Otori masih dalam keadaan selamat. Namun sayangnya saat itu Otori terjebak di salah satu hotel dan menyuruh Akira untuk segera ke sana. Mengetahui hal itu, lantas Akira pun bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Dan saat Akira akan pergi, ia melihat sepasang suami istri yang terjebak di dalam apartemen itu. Terlihat sang istri saat itu tengah dalam keadaan hamil. Akira yang berbaik hati, ia berjanji akan segera kembali membawakan mereka makanan. Dengan menggunakan sepeda, Akira segera berangkat menuju lokasi Otori berada. Setelah sampai di sana, ternyata saat itu Otori bersama salah satu rekan kerjanya yang sudah berubah menjadi zombie. Ya mau tidak mau Akira harus melawan dan akhirnya ia berhasil membunuh zombie tersebut. Namun sayangnya saat bersamaan tiba-tiba saja Otori yang memang sudah terinfeksi mulai berubah menjadi zombie.
Dari sanalah kita menjadi tahu bahwa Akira sebenarnya suka kepada Otori dari sejak awal mereka bertemu. Kemudian Akira memutuskan untuk kembali ke apartemen. Saat itu Akira menyadari satu hal yang ternyata sepasang suami istri yang ia temui tadi kini sudah tidak lagi berada di sana. Padahal saat itu Akira sudah membawa makanan untuk mereka. Setelah melewati semua kejadian tadi, kini Akira mulai merasakan kesedihan karena telah kehilangan seseorang yang ia cintai. Dirasa Akira tidak ingin menyia-nyiakan waktu selama ia masih hidup, Akira mulai menulis 100 hal yang ingin ia lakukan sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Dan di hari keduanya setelah wabah virus zombie melanda, kini Akira mulai membersihkan semua sampah yang berserakan di kamarnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil persediaan makanan untuk beberapa hari ke depan. Ia juga tidak menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan hal konyol seperti melukis wajahnya di gedung, menyalakan kembang api, mencuri motor, hingga berkemah di atas gedung. Namun pada saat Akira akan memakan daging panggangnya, ia kehabisan bumbu yang membuat Akira harus terpaksa kembali mencarinya ke sebuah toko. Dan setelah Akira berhasil mendapatkan bumbunya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang bernama Shizuka. Saat itu Akira merasa senang karena ia tahu bahwa ada orang lain yang juga masih selamat. Ternyata Shizuka bukanlah wanita biasa yang cuma bisa menjerit ketakutan saat melihat zombie. Justru ia adalah wanita tangguh yang bisa mengalahkan zombie dengan aksinya yang sangat memukau. Bahkan saat Shizuka akan pergi, Akira sempat mengajak Shizuka untuk ikut bergabung dengannya. Akan tetapi Shizuka menolak tawaran itu karena menurutnya Akira hanyalah orang yang bisa mengundang bahaya untuk kelangsungan hidupnya. Shizuka juga mengatakan yang terpenting dalam situasi seperti ini adalah mementingkan diri sendiri dan menghindari resiko adalah prioritas yang utama. Setelah Akira kembali ke apartemen, tiba-tiba ia teringat dengan salah satu sahabatnya, yaitu si Kenjo. Untuk memastikan apakah sahabatnya itu baik-baik saja, lantas Akira pun mencoba menghubunginya. Dan ternyata saat itu Kenjo masih hidup, namun ia terjebak di salah satu hotel yang dikerumuni oleh para zombie. Setelah mendengar itu, Akira pun bergegas ke sana untuk menyelamatkannya. Dengan menggunakan sepeda motor, Akira melewati para zombie yang berusaha menyerangnya. Dan setelah melewati itu semua, akhirnya ia berhasil bertemu dengan Kenjo. Dan setelah bertemu, mereka berdua saling meminta maaf atas pertengkaran waktu itu. Untuk merayakan kembalinya persahabatan mereka, Akira dan Kenjo pergi ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. Yang makanan itu dibuat oleh Kenjo sendiri. Saat itu Kenjo mengatakan berkat Akira akhirnya dirinya bisa selamat. Kemungkinan saja Akira juga bisa menyelamatkan semua orang dari wabah zombie ini. Mendengar hal itu, Akira mulai mengingat sebuah impian semasa kecilnya, yaitu menjadi superhero agar bisa menyelamatkan semua orang. Dirasa ini adalah waktu yang tepat untuk bisa mewujudkan impiannya. Lalu di keesokan harinya mereka berdua berencana ingin berangkat ke akuarium Marines Paradise yang berlokasi di Ibaraki. Karena di sana ada sebuah kostum yang dirancang khusus untuk melindungi penggunanya dari gigitan hiu. Karena Akira ingin menyelamatkan semua orang layaknya superhero, ia berencana untuk memakai kostum tersebut yang besar kemungkinan kostum itu juga tidak akan mempan dari gigitan para zombie. Namun sebelum berangkat, mereka berdua akan mencari peralatan ke sebuah toko untuk kebutuhan selama di perjalanan. Setelah mereka berdua berada di depan toko, tiba-tiba saja mereka melihat sebuah bus yang berhenti dan orang-orang yang sedang dikejar oleh para zombie. Ternyata di rombongan orang-orang itu terlihat juga ada Shizuka yang waktu itu Akira temui. Lantas Akira pun menyuruh semua orang untuk segera masuk ke dalam toko. Namun sayangnya cuma 4 orang yang berhasil selamat dari kejaran zombie itu. Di antaranya adalah Shizuka, supir bus, dan 2 orang pramugari cantik. Ternyata mereka berempat berencana juga akan pergi ke akuarium Marines Paradise yang kabarnya itu adalah tempat yang paling aman dari serangan para zombie.
karena di sana ada barikade yang mencegah zombie masuk dan juga persediaan makanan untuk orang-orang yang masih selamat. Sedangkan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata saat itu si supir bus sudah tergigit oleh zombie. Dan pada saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba saja si supir itu mulai berubah menjadi zombie dan menyerang kedua pramugari itu. Sedangkan Akira, Kenjo dan Shizuka berusaha untuk melarikan diri. Sampai akhirnya mereka bertiga berhasil keluar dari toko dan pergi menggunakan mobil kema. Dikarenakan tujuan mereka sama ke Aquarium Marines Paradise, akhirnya mereka bertiga melakukan perjalanan bersama-sama untuk menuju ke sana. Yang awalnya Shizuka bersikap dingin dan cuek, namun Shizuka mulai terlihat akrab setelah mereka bertiga melakukan hal-hal menyenangkan selama dalam perjalanan. Bahkan saat itu Kenjo sampai mewarnai rambutnya. Setelah mereka bertiga melewati hari-hari yang begitu panjang dan melelahkan, akhirnya mereka bertiga sebentar lagi akan sampai di tempat tujuan. Namun tiba-tiba saja mobil mereka oleng yang membuat Akira terbentur dan tidak sadarkan diri. Ternyata ban mobil mereka melindas sebuah ranjau yang dipasang di jalan tersebut. Di saat Akira sudah tersadar, ternyata ia sudah berada di akuarium itu. Dan di sana juga Akira kembali bertemu dengan si Kosugi. Dikarenakan Kosugi adalah orang yang memimpin di sana, ia mengajak Akira untuk berkeliling sambil menceritakan awal mula kenapa ia berada di akuarium itu. Ternyata pada saat awal mula virus zombie melanda, Kosugi dan beberapa anak buahnya sedang melakukan syuting di tempat tersebut. Dikarenakan tempat itu terbilang aman, jadi Kosugi memutuskan untuk menetap di sana. Masalah makanan pastinya terjamin dengan persediaan ikan yang ada di akuarium. Ia juga mengajak semua orang yang ingin selamat untuk bergabung dengannya. Akan tetapi dengan syarat mereka harus siap bekerja sesuai apa yang diperintahkan oleh Kosugi. Dan jika mereka berani melawan, Kosugi tidak akan segan-segan melempar mereka ke kerumunan para zombie yang sengaja ia pelihara. Akhirnya mau tidak mau Akira juga harus kembali bekerja di bawah kekuasaan Kosugi demi bisa bertahan hidup. Dan saat di sana juga Akira kembali bertemu dengan sepasang suami istri yang ia temui sebelumnya di apartemen. Ternyata Pasumire dan istrinya telah lebih dulu sampai di tempat itu. Dan di saat yang lain sedang makan bersama, namun Akira malah disuruh-suruh oleh si Kosugi untuk melayaninya. Kenjo yang melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu, ia marah dan ingin menghajar si Kosugi. Namun saat itu Pasumire menahannya, karena jika Kenjo berani melawan maka yang akan diusir bukan hanya dia saja, melainkan mereka semua yang berada di sana. Kemudian Pasumire mengatakan bahwa ia bisa membantu mereka untuk keluar dari tempat itu tanpa diketahui oleh para penjaga. Lalu di keesokan paginya saat yang lain masih tertidur, Pasumire, Kenjo, dan Shizuka secara diam-diam berhasil keluar dari tempat itu. Sedangkan di tempat lain salah satu zombie tiba-tiba menyerang petugas yang berjaga di sana. Dan hal itu memancing para zombie lain juga ikut menyerang sampai berhasil masuk ke dalam gedung akuarium. Di saat kekacauan itu sedang terjadi, Kenjo dan Shizuka mencoba membujuk Akira untuk segera pergi dari sana. Namun Akira malah memilih untuk tetap tinggal saja di tempat itu, karena menurutnya tempat itulah yang paling aman dari para zombie. Kemudian Shizuka pun mencoba menyadarkan Akira dengan bacotan ninjutsunya. Sampai akhirnya Akira pun berhasil terbujuk dan memutuskan untuk ikut pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja segerombolan zombie sudah mulai masuk dan menyerang mereka. Akira dan Kenjo pun langsung menyuruh semua orang untuk pergi dan bersembunyi di suatu tempat. Lalu Akira mengarahkan mereka semua sampai pada akhirnya mereka kembali bertemu dengan si Kosugi. Kenjo yang kesal langsung memarahi si Kosugi karena dia sebagai ketua di sana malah meninggalkan semua orang. Namun secara bersamaan tiba-tiba saja dari dalam akuarium muncul seekor hiu zombie. Yang anehnya hiu itu mengeluarkan beberapa kaki yang membuat hiu tersebut bisa berjalan dan mengejar mereka.
Kemudian Akira menyuruh semua orang untuk pergi dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Mengetahui si Kosugi tertinggal di luar, Akira pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun sebelum Akira pergi, Genjo menyuruhnya untuk memakai pakaian anti gigitan hiu agar ia tidak terluka saat hiu dan para zombie menyerangnya. Layaknya superhero, Akira dengan sekuat tenaga melawan hiu zombie itu demi bisa menyelamatkan si Kosugi. Namun saking gedenya hiu tersebut sampai membuat Akira kewalahan. Sedangkan si Kosugi yang tidak tahu diri malah kabur begitu saja. Sampai akhirnya Kenjo pun datang membantu dan berhasil menyelamatkan Akira. Setelah terbebas, Akira kembali pergi untuk mengejar si Kosugi yang ternyata saat itu dia sudah dikerumuni oleh para zombie. Dengan sekuat tenaga, Akira berusaha melawan para zombie itu. Dikarenakan jumlah zombinya terlalu banyak, Akira sempat kewalahan. Namun berkat kostum yang ia pakai, Akira pun sama sekali tidak terluka pada saat para zombie itu menggigitnya. Sedangkan di tempat lain, Genjo yang sedang berurusan dengan hiu zombie, akhirnya ia juga berhasil kabur dan bergegas menyusul Akira. Kemudian di saat Akira sudah dalam keadaan terdesak, tiba-tiba muncul Shizuka dengan membawa pengeras suara untuk mengalihkan para zombie-zombie itu. Sampai akhirnya Shizuka berhasil memancing para zombie dan melemparkan pengeras suara itu ke dalam akuarium, hingga membuat para zombie itu juga ikut terjatuh ke dalamnya. Alih-alih sudah merasa aman, tiba-tiba hiu zombie tersebut kembali muncul dan menyerang si Kosugi, lebok. Berkat batu baterai yang Shizuka temukan, akhirnya mereka memiliki ide untuk menyerang titik lemahnya si hiu dengan cara menyetrum kepalanya dengan menggunakan batu baterai yang ia temukan. Lalu mereka bertiga bekerja sama dengan Kenjo yang bertugas melemparkan batu baterai itu kepada Akira. Dan setelah Akira berhasil menangkapnya, Akira langsung memukul kepala si zombie sampai dia meningsoy. Setelah melewati semua kejadian tadi, mereka yang masih selamat kini memutuskan untuk pergi dari sana. Sambil membawa persediaan makanan, mereka semua mulai berpisah untuk mencari tempat yang lebih aman lagi. Sedangkan Akira, Kenjo, dan Shizuka mereka pun pergi bersama-sama. Lalu gimana dengan nasibnya si Kosugi? Ya, dia ditinggalin di tempat itu sendirian, tanpa ada satu orang pun yang mengajaknya. Film pun ditutup dengan Shizuka dan Kenjo juga ikut menulis di daftar 100 hal yang ingin mereka lakukan. Dan film pun tamat. Semoga di film yang saya bahas kali ini ada hikmahnya dan pelajaran yang bisa kita ambil. Walaupun itu hanyalah secuil, tapi ambillah, lumayan. Apapun yang direncanakan hari ini pasti suatu saat nanti akan bisa tercapai. Dengan syarat kita harus terus berusaha kerja keras agar bisa mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan hari ini. Maka dari itu, lakukanlah hal yang ingin kalian lakukan sekarang sebelum kalian berubah menjadi zombie. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Saya pamit undur diri dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.